Puji Tuhan, haleluya. Bertemu kembali dalam Yesus Buatku. Kita akan mendengarkan renungan firman pada saat ini, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus memberikan pengertian dalam hidup kami. Terima kasih, bicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita buka dalam Injil Markus pasal 8 ayat yang ke-6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Tema saat ini adalah dalam ucapan syukur ada mujizat. Dalam perikop ini saya bagi 3 poin. Poin yang pertama saya katakan masalah. Kita lihat di ayat yang pertama, masalah yang pertama adalah berbicara tentang adanya orang yang banyak. Bahkan dikatakan jumlahnya sangat besar. Dan kita sama-sama tahu di ayat yang ke-9, yang menikmati roti itu ada 4.000 orang. Hanya laki-laki, tidak termasuk perempuan atau anak kecil. Dan yang kedua, orang yang banyak itu yang besar jumlahnya dikatakan di ayat yang pertama tidak mempunyai makanan. Yang ketiga, di pasal yang di ayat yang keempat dikatakan mereka berada di tempat yang sunyi atau tempat yang tidak berpenghuni. Dan yang keempat, yang tersedia hanya 7 roti dan beberapa ikan. Ini menjadi masalah. Tetapi kita masuk dalam poin yang kedua. Di ayat yang kedua, di bagian pertama firman Tuhan mencatat, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Dalam terjemahan lain dikatakan hatiku mempunyai kasih. Kita sama-sama tahu dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, Allah adalah kasih. Saya sangat percaya dia adalah pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Kenapa dia mengasihi? Kalau kita lihat kembali di ayat yang kedua, selanjutnya dikatakan sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Sudah 3 hari mereka bersama aku. Mereka adalah orang-orang yang setia mengikuti Tuhan. Mereka orang-orang yang setia mencari makanan rohani untuk hidup mereka. Kita sama-sama tahu dalam ayat yang terkenal Mazmur 23 ayat yang pertama firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia adalah Tuhan yang memelihara, dia adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu untuk hidup saudara dan saya. Kita masuk ke poin yang ketiga, berbicara tentang mengucap syukur dan mujizat. Kita lihat di ayat yang ke-6. Firman Tuhan mencatat sudah itu yang mengambil ketujuh roti itu mengucap syukur. Mengucap syukur artinya berterima kasih. Bahkan di saat Yesus mengadakan mujizat untuk 5.000 orang diberi makan. Firman Tuhan tercatat itu dikatakan Yesus mengucapkan berkat. Jadi di saat ada ucapan syukur, ada berkat yang dibagikan oleh Yesus. Saya sangat percaya ucapan syukur yang dinaikkan adalah sebuah tanda untuk saudara saya. Bahwa hanya Allah lah yang memuaskan. Bahwa hanya Allah yang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Tidak ada alasan lain untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan ucapan syukur kita mengakui pemeliharaan dari Tuhan. Kita mengakui penyediaan yang Tuhan sediakan untuk hidup saudara dan saya. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 firman Tuhan mencatat mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu yang dikehendaki, itu yang ditentukan oleh Allah. Kenapa Allah menghendaki itu semua? Kalau kita belajar firman Tuhan, di situ dikatakan ada satu tujuan yang Allah berikan untuk saudara dan saya, yaitu tujuannya Allah mau memberkati hidup saudara dan saya. Lewat apa? Lewat mengucap syukur dalam segala hal.
Berikutnya kita akan melihat mujizat yang dikerjakan lewat ucapan syukur. Kita di ayat yang ke-8. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mujizat yang pertama firman Tuhan katakan sampai kenyang, sampai memuaskan. Di saat kita menaikkan ucapan syukur pada Tuhan, Allah akan memuaskan hidupmu. Allah akan memuaskan segala keperluan. Dan yang berikutnya dari mujizat, dari ucapan syukur, firman Tuhan mencatat tadi sudah kita baca, ada sisa sebanyak 7 bakul. Berbicara tentang kelimpahan. Dia bukan Allah saja yang sanggup mengenyangkan, memuaskan. Bahkan dia melimpahkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Asal kita mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Allah kita begitu dahsyat, Allah kita begitu ajaib. Tetapi kita buka kembali dalam firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata senantiasa mempersembahkan korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Ada kata senantiasa yang artinya berbicara terus menerus, tidak ada henti, tidak ada putusnya untuk kita orang percaya mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Selanjutnya firman Tuhan katakan yaitu lewat ucapan bibir. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita perdengarkan untuk Allah. Seperti Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa sebelum dia memecah-mecahkan roti. Itu pun harus kita lakukan lewat ucapan bibir. Allah mendengarkan ucapan syukur kita. Tetapi tujuan yang paling besar dari ucapan syukur, kalau kita lihat Ibrani 13 ayat yang ke-15, di situ dikatakan di bagian terakhir, yang memuliakan Allah. Jadi lewat ucapan syukur, inti dari itu semua adalah kita memuliakan Allah. Bahkan kalau kita belajar firman Tuhan dalam bahasa aslinya firman Tuhan katakan di situ, kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Dia sebagai Tuhan yang menyediakan. Dia sebagai Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Ada mujizat, ada berkat. Caranya bagaimana? Lewat ucapan bibir yang mengucap syukur pada Tuhan. Kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang dapat memberkati hidupmu. Hanya Dia satu-satunya Allah yang dapat memberikan semua yang kita perlukan. Asalkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saat ini janganlah ucapan syukur kita dibatasi karena kita hanya mendapatkan sedikit. Bukan hanya berbicara tentang 7 roti dengan jumlah yang sangat sedikit. Tetapi dengan keadaan yang terbatas, dengan keadaannya ada masalah. Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya, naikkanlah ucapan syukur. Kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Kita adalah bagian-bagian orang percaya. Kita harus percaya kebenaran firman Tuhan. Seperti Yesus mengucap syukur, Dia naikkan kepada Allah Bapa. Terlebih saudara dan saya, naikkanlah ucapan syukur kepada Allah kita, Tuhan kita, yang kita percaya dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apa yang kami dengar dan apa yang kami pelajari akan menguatkan hidup kami, akan membawa langkah kehidupan kami untuk tahu bersyukur atau menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan dengan segala apa yang sudah Tuhan percayakan, baik banyak atau sedikit. Tetapi Engkau hanya mau melihat ada satu ucapan bibir yang keluar untuk memuliakan Tuhan, untuk mengakui bahwa Allah adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
Bersama Yesus aku kuat.